Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat bencana COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, semoga semua kita, baik kalian yang di rumah, dalam keadaan sehat semua, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sama-sama kita ketahui bahwa negara kita dan hampir di seluruh dunia itu mengalami wabah atau pandemi yang kita sebut dengan Corona atau COVID-19. Maka oleh karena itu pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama masa COVID ini melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau banyak istilahnya yang sama-sama kita ketahui, apakah itu home learning, apakah itu PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau kalau dalam materi ini adalah belajar dari rumah atau yang disingkat dengan BDR. Baik, tujuan diadakannya belajar dari rumah atau BDR selama masa darurat bencana penyebaran corona ini tujuannya satu, memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Kemudian yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua wali. Sasarannya, yang pertama adalah untuk dinas pendidikan, yang kedua untuk kepala satuan pendidikan, ketiga pendidik atau para guru atau dosen, yang keempat peserta didik atau siswa, mahasiswa, dan yang kelima adalah orang tua atau wali. Prinsip-prinsip pelaksanaan belajar dari rumah sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Pertama, keselamatan dan kesehatan lahir batin siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR. Yang kedua, kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Yang ketiga, BDR atau belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Keempat, materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta didik. Kelima, aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, sekolah, dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR. Karena masih belajar, peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Ketujuh, mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua atau wali. Metode pelaksanaan belajar dari rumah ini ada dua cara. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan online atau daring. Ini menggunakan gadget ya atau gawai maupun laptop berupa portal atau website dan aplikasi pembelajaran daring. Kalian bisa cari nanti banyak sekali aplikasi baik dari HP di aplikasi Play Store atau di Apple Store, atau bisa melalui di laptop atau PC kalian. Yang kedua, setelah daring ada juga pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau offline atau luring menggunakan televisi biasanya dari pemerintah
TVRI, radio, mode belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Peran pendidik atau guru di sini adalah kita akan membuat mekanisme untuk berkoordinasi dengan orang tua, wali, dan peserta didik, akan membuat rencana pembelajaran, menghubungi orang tua untuk mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif sesuai kondisi anak didik. Kita juga para guru memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar, memastikan persiapan untuk peserta didik, refleksi materi yang akan diajarkan, dan memfasilitasi tanya jawab. Bila tanpa tatap muka, guru mesti berkoordinasi dengan orang tua atau wali untuk penugasan belajar. Kemudian peran para guru mengumpulkan dan merekap tugas yang dikirim peserta didik dalam waktu yang telah disepakati. Nanti bisa melalui aplikasi seperti di WhatsApp Group atau Google Classroom. Dan muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran luring itu dapat dilaksanakan dengan ada 3 hal: media buku, media televisi, dan radio. Baik, setelah saya bacakan tadi untuk peran pendidik atau guru, berikutnya akan saya bacakan juga peran peserta didik pembelajaran daring dan luring. Yang pertama, siapkan perangkat pembelajaran, contohnya buku, alat tulis, dan media lainnya. Pastikan dapat berkomunikasi dengan lancar dengan guru. Ajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk kalian belajar. Pahami jadwal pembelajaran dari sekolah serta tujuan pembelajaran. Aktif dalam diskusi dengan para guru kalian. Selesaikan tugas. Ajak diskusi orang tua. Mengumpulkan tugas dan foto pembelajaran. Sampaikan ke guru atau orang tua jika ada kesulitan. Tuliskan rencana kegiatan sesudah pembelajaran hari ini. Baik, mungkin materi yang saya sampaikan untuk pembelajaran jarak jauh sesuai dengan surat edaran dari Kemendikbud. Saya cukup sekian. Kita semoga dalam keadaan sehat semua dan kalian bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh dari SMK Asapia dengan yang baik. Seperti disampaikan tadi, kalau ada kesulitan bisa kalian diskusikan ke orang tua dan para guru kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.